Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Johor, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk berkenan hadir di ruangan perpustakaan ini yang biasanya kita rapatnya atau kita berkumpulnya di ruang guru. Kali ini di siang hari ini kita bisa bertemu di ruang perpustakaan, kita akan berganti suasana. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan berbagi bersama, khususnya nanti Bu Rizda akan berbagi praktik baik tentang apa saja yang sudah didapat selama pendidikan guru penggerak di angkatan yang ke-9. Nah, ini harapannya nanti bisa Bapak Ibu, apa yang sudah Bu Rizda sampaikan nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga di kelas Bapak Ibu semuanya, dan ini juga nanti sebagai motivasi untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak supaya nanti bisa ada gambaran ketika mengikuti guru penggerak mengenai hal-hal apa saja yang akan diterima di sana. Begitu. Nah, nanti selanjutnya kita akan dengarkan apa yang Bu Rizda sampaikan materinya. Kita dengarkan dengan seksama. Nanti mungkin selama kurang lebih 60 menit ke depan. Mungkin begitu. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bu Rizda. Kepada Bu Rizda saya persilakan. Terima kasih untuk Bu Nila atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Negeri Johor, Ibu Nila Trisna Widya Susanti. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Johor yang saya cintai, terima kasih telah menyempatkan hadir dan menghadiri desiminasi atau pengimbasan modul 1.4 yang akan saya sampaikan nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berdiri di sini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan menjadi salah satu mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan pada CGP selama 2 bulan ini. Nah, saya hanya sharing saja, ya, tidak menggurui karena kita sama-sama belajar. Nantinya saya juga belum sepenuhnya sempurna. Nanti saya akan menyampaikan budaya positif. Nah, ini adalah materi dari modul 1.4. Nah, selama ini saya mempelajari atau diberi pembelajaran oleh program guru penggerak itu, yaitu ada 3 modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, modul 1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang telah kita laksanakan kemarin pada pendampingan 2 dengan pengajar praktik saya Bu Nuriyah. Kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini modul 1. Terus saya sudah sampai ke modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi masih proses. Nah, pada kali ini saya mendapat tugas yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif.
membuat aksi nyata. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk bergerak-gerak dulu ya Bu, Pak. Kita akan menari bersama. Oke, siap. Nah, lagunya itu lagu anti bullying. Pak Ibu dipersilakan untuk berdiri semua. Nanti kita ikuti apa yang ada di depan. Di sana teman, ye tak ada. Sekali lagi, yo. Makan lagi. Makan lagi. Ya sambil nyanyi ya Bu. Di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Ejek-ejekan, pukul-pukulan, menelan teman. Tidak ejek-ejekan dengan teman. Waduh, ya terima kasih. Sudah keringetan belum Ibu Bapak? Sampai basah. Apanya yang basah? Bajunya. Langsung saja ya Bu. Nah, Bapak Ibu. Yo. Nah, di sini deminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya Rizda Kusumawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, beliau menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun itu, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, engarso Ibadah mangun aso tuturi dayani. Bun. Terima kasih. Nah, di depan memberi dorongan, di tengah-tengah memberi apa? Memberi apa? Tekanan. Di tengah memberikan semangat. Nah, kemudian yang di belakang mendorong, pintar sekali. Dorong di belakang. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Pendidik itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah sediakan atau sekolah. Jadi pendidik itu ibaratnya biji, terus Pak Taninya Bapak Ibu guru sekalian, terus lahannya yaitu sekolah. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, ya, itu akan dapat
dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin akan tetap tumbuh namun tidak optimal. Ya, pendidik tidak bisa merubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Maksud dari menuntun segala kodrat itu, ya, pendidik itu tidak bisa memaksakan, ya, seorang murid yang ibaratnya padi itu dijadikan tanaman jagung. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya tanaman padi itu agar menjadi padi yang berkualitas, ya. Ibarat lain juga tidak hanya jagung dan padi, ya. Di dalam kelas kita itu banyak sekali keragaman dari anak-anak mempunyai suatu keunikan masing-masing, ya. Kita bisa juga mengibaratkan mereka sawi, ya, jagung, padi, duren, dan lain sebagainya. Nah, untuk merawat sawi tidak sama dengan merawat duren. Untuk merawat duren tidak sama dengan merawat padi dan lain sebagainya. Lombok, ya Pak. Betul. Nah, pendidik hanya bisa memeliharanya, ya. Memeliharanya itu yang memberi pupuk, menyirami, ya, terus memberi apa, bukan kalau di pertanian itu pupuk, ya, dan lain sebagainya agar tumbuh subur dan juga menghasilkan berbagai tanaman yang berkualitas dan melimpah. Nah, ini tadi ya, dari beberapa modul yang dipelajari ini semua kaitannya yaitu berpihak pada murid. Guru melakukan pengajaran dan pendidikan itu hanya untuk murid-murid dan murid. Kalau di filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak mengambil imbal balik, ya. Kita harus secara ikhlas, ya, semuanya demi murid. Nah, kalau sudah berpihak pada murid seperti ini, nanti ujung-ujungnya akan berpusat pada profil pelajar Pancasila atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal ya profil pelajar Pancasila, ya? Insya Allah. Yuk kita nyanyi yuk sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nyanyi pelajar Pancasila, tepuk-tepuk. Dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat sekali, luar biasa. Waduh, lagi. Ya, yang nyanyi ya. Bareng-bareng ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Banget, Masya Allah. Tepuk tangan. Iya. Oke. Nah, ini budaya positif, ya. Budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama.
Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Contoh budaya positif tersebut yaitu senyum, salam, sapa, terus sopan santun, membuang sampah pada tempatnya, berdoa ketika memulai pembelajaran atau melakukan kegiatan ya, terus toleransi, bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah, dan masih banyak lain sebagainya. Sebenarnya budaya positif itu sudah ada ya di kita ya. Coba contohnya apa, Bu Jana, kalau yang setiap pagi itu membaca surat-surat pendek, membaca Asmaul Husna, berdoa. ya, kultu membaca surat-surat pendek, Al-Maul Husna, itu juga termasuk budaya positif. Terus saya lihat Bu Jana itu mengajak anak-anak untuk sholat duha, itu juga termasuk budaya positif. Terus Bapak Ibu guru kalau sebelum memulai pelajaran itu selain berdoa ada nyanyi lagu kebangsaan nasional itu ya, saya juga sering dengar. Nah, saya juga menirukan. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8. Di sini ada perubahan paradigma belajar, ya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, ini dipelajari semua di dalam program PGP. Nah, ini konsep inti budaya positif. Nah, apa sih perubahan paradigma belajar itu? Yaitu melakukan perubahan yang positif. Maka mulailah dari kita sendiri, karena seorang pendidik adalah contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Membangun budaya positif sekolah dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan belajar positif, aman dan nyaman, agar dapat menumbuhkan potensi sesuai bakat dan minat peserta didiknya. Nah, disiplin ini berkaitan dengan kontrol guru dan siswa. Perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sana menjelaskan ini miskonsepsinya, ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal itu hanya miskonsepsi ya, yang sebenarnya nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya, bahwa kontrol itu hanya terdapat pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar, merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawabnya. Nah, intinya disiplin itu tujuannya untuk upaya menghargai diri sendiri. Nah, inti konsep budaya positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan.
kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, paling gampang ini apa misalnya? Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, ya, dan lain sebagainya. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ya, merasa disayangi dan dicintai. Terus kebebasan, ya, hatinya itu bebas, tidak terikat, tidak tertekan. Ya, kemudian kesenangan, ya, kebutuhan dasar manusia juga harus dipenuhi dalam hal kesenangan, ya. Harus itu. Iya. Misalnya Pak Indra. Mungkin hobi. Hobi. Hobi harus disalurkan. Iya. Mungkin punya hobi olahraga, hobi apa disalurkan. Betul. Nah, salah satunya seperti itu, ya. Ada yang hobinya nyanyi, ya, tersalurkan nyanyi. Hobinya game, ya. Dan penguasaan power. Nah, saya akan memberikan video yang ada di materi tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Mari kita simak bersama-sama. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan
sudah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu Guru sudah menyaksikan video tadi tentang kebutuhan dasar manusia ya. Gimana perasaannya? Boleh diceritakan? Sana? Bahagia. Oh, bahagia. Terus? Ada pencerahan apa tidak? Oh iya. Kalau bukan gimana? Gimana? Bu Rismarini? Dapat jadi tahu bagaimana cara untuk menjadi guru yang lebih baik, menciptakan suasana kelas saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Oh ya, alhamdulillah. Terus Bu Lia? Mendapat Pencerahan juga, alhamdulillah. Kalau Bu Putri? ya mendapat pencerahan juga. Gimana dengan Pak Ipul? Apa ada perasaannya bagaimana setelah nonton tadi? Senang. Jadi tahu nih misal anak nakal ya makanya ini satu-satu. Iya. Bisa tahu dulu bagaimana akar masalahnya itu bagaimana. Oh iya, berarti ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ya, sehingga anak cenderung melakukan atau melanggar suatu peraturan atau belum berbuat baik. Bu Nila, boleh pendapatnya Bu Nila? Jadi anak-anak ini kita harus menuntun mereka supaya mereka merasa senang dalam pembelajaran dan memberikan mereka kebebasan, bukan kebebasan yang seluas-luasnya tapi kebebasan yang terarah, termasuk tadi dalam memilih soal dan sebagainya sesuaikan dengan minatnya anak. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangannya untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, sesudah kita menyimak video dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi ya, semoga apa yang sudah disampaikan menjadi sebuah tuntunan buat Bapak Ibu sekalian, terutama buat saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik, memahami anak-anak didik kita semua. Kemudian inti konsep dari
kita lanjutkan inti konsep dari budaya positif lainnya, yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia mengapa mereka melakukan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut Dian Goosen. Dan yang paling tinggi tingkatannya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Biasanya hukuman diberikan oleh guru tanpa adanya persetujuan dari muridnya. Misalnya, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, nah terus gurunya langsung bilang, ya sudah kamu menulis, saya akan tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Nah seperti itu termasuk hukuman karena tidak ada persetujuan dari muridnya, ujuk-ujuk dari gurunya seperti itu, memberikan sanksi langsung. Nah itu hukuman. Nah ada lagi satu yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu masih bisa diterima karena ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi sebelum melakukan sanksi itu sudah ada kesepakatan dari muridnya dan gurunya. Misalnya kamu kalau tidak membawa buku atau alat tulis, nah konsekuensinya seperti ini. Misalnya ke depan atau push up berapa kali. Nah seperti itu sudah ada konsekuensi, itu namanya konsekuensi. Terus ada lagi yang kalau upacara tidak membawa seragam lengkap maka akan dipajang di depan. Nah murid-murid sudah tahu toh, berarti itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Terus yang paling penting ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini yang akan kita praktekkan nanti, yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Cara menyelesaikan masalah pada murid menggunakan segitiga restitusi. Nah ini misalnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, dalam kasus misal murid tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kalau hukuman itu guru marah-marah ke murid, terus murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru meminta murid untuk menuliskan, saya tidak akan lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah itu termasuk hukuman. Terus kalau konsekuensi misalnya
guru meminta murid untuk mengerjakan PR di luar kelas. Misalnya sudah ada kerjakan PR, maka dikerjakan di luar kelas. Kemudian guru tegas dan guru tegas, murid mematuhi peraturan. Kemudian kalau restitusi itu, guru menanyakan dulu keyakinan kelas serta membantu masalah tersebut. Nah, sebelum marah-marah ya, tidak ada marah-marah di restitusi ini. Jadi guru memahami muridnya dulu. Terus murid membuka diri dan menghormati orang lain. Di dalam restitusi itu ada posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, yaitu penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Kalau penghukum sudah dijelaskan seperti yang tadi itu. Kemudian sebagai pemantau itu memantau murid. Jadi apakah kamu sudah mengerjakan PR? Belum, Pak. Nah, konsekuensinya apa kalau belum kemarin? Seperti itu, cuma memantau. Kemudian sebagai teman, misalnya apa, sudah Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan posisi kontrol terhadap murid itu menjadi teman? Sudah pernah, Mbak Putri? Sudah. Contohnya seperti apa? Bertanya dulu mengapa masalahnya apa. Ya. Nanti kalau sudah menjawab, curhat, gitu kan. Nanti kita bisa membantu mencarikan solusinya. Kalau tidak ada yang mengajari di rumah, nah nanti bisa di sekolahan, sepulang sekolah sama gurunya, contohnya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah pernah ada yang memposisikan kontrol diri Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah ke muridnya? Sudah pernah ada? Nanti kalau contohnya, nanti kalau kamu tidak menuruti Bu Rizda tadi memakai pakaian lengkap, nanti Bu Rizda dimarahin loh sama Bu Kepala. Misalnya seperti itu, merasa bersalah. Ayo kerjakan PR-nya. Kamu tidak kasihan sama Bu Rizda yang sudah menjelaskan dari tadi. Nah, itu membuat rasa bersalah. Maksudnya kita anaknya itu merasa bersalah supaya berubah gitu loh. Nah, terus yang manajer. Nah, ini manajer itu berarti memberi arahan kepada muridnya, anak didiknya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di segitiga restitusi. Nah, ini ya Bapak Ibu contohnya. Penghukum, anak disuruh berdiri di luar kelas, contoh. Terus teman, kenapa kamu terlambat lagi? Ya sudah, kamu boleh masuk. Seperti tadi Bu Putri, ya sebelum itu menanyakan dulu kepada muridnya. Terus nanti muridnya curhat. Nah, itu sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu kecewa dengan tindakan kamu yang selalu membuat ibu malu dengan guru-guru lain dan kepala sekolah lain. Nah, kita mengharapkan anaknya bisa berubah. Nah, itu posisi membuat rasa bersalah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan kamu harus terima konsekuensinya. Terus manajer, kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, bagaimana cara kamu memperbaikinya. Nah, ini posisi manajer, menanyakan dahulu. Kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas ya di kelas. Iya. Kelas Bapak Ibu sekalian tidak sengaja dan membuat sudah ada tertempel keyakinan kelas. Dan saya terinspirasi, ada yang dicat
dicap jempol. Oh iya, dicap jempol tidak hanya tanda tangan saja, tapi cap jempol di kelas 3, di kelas 4 dan kelas lain. Dan kemudian keyakinan kelas ini untuk salah satunya untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti posisi kontrol gurunya adalah manajer. Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapan restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Kita nonton lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian video tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita diharapkan sebagai pendidik itu mengarahnya ke posisi kontrol manager dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Ya, ada 3, yaitu apa saja? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, betul sekali. Nah, ini ya pertanyaan tentang keyakinan kelas atau keluarga yang sudah kita sepakati bersama, atau kalau belum yang mempunyai keyakinan, ya keyakinan pada anak tersebut pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini praktikkan segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu Guru semua kita berupaya terus sebagai pendidik untuk menjadi guru yang terbaik atau pendidik yang terbaik, salah satunya dengan menerapkan budaya positif, yaitu sebagai guru dengan posisi kontrol manager dengan langkah-langkah restitusi segitiga. Demikian pemaparan diseminasi dari saya tentang budaya positif hari ini. Mungkin cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Nanti jika saya tidak bisa menjawab, bisa dibantu oleh Bapak Ibu sekalian ya. Oh ya. Apakah saat melakukan tadi segitiga restitusi itu, apakah langkah-langkahnya harus urut atau boleh melakukan salah satunya saja saat anak bermasalah? Ya, terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, untuk melakukan atau mempraktikkan segitiga restitusi itu, ya tidak harus urut, tergantung dengan tingkat permasalahannya. Ya, jadi anak itu nanti pas waktu dipanggil itu tidak serta-merta kayak dipanggil diceluk nih di ruangan khusus, tidak seperti itu. Ya, anak-anak juga perlu merasa tidak diintimidasi. Nanti kalau seperti itu kan oke, dipanggil nama begitu biasanya ya anak-anak. Nah, itu kita sebagai guru ya santai. Jadi ya boleh dilakukan tidak hanya di ruangan, boleh dilakukan di kebun atau di tempat yang nyaman yang
dirasa oleh anak tersebut nyaman, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bu Putri tidak harus urut ya. Yang penting 3 langkah tersebut itu dilakukan. Nah, untuk menutup acara ini, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri ya, kemudian berpasangan ya. Permainan Rini dan Rina ya. Nah, yang jadi Rini siapa, yang jadi Rina siapa? Nah, kita seolah-olah mau berjabat tangan ya. Rini dan Rina berjabat tangan seolah-olah, terus Rini sama Rina, Rini yang paling ya. Nanti ganti tamu nggak boleh. Nggak boleh. Nanti jangan salaman dulu, ada jarak 10 cm. Jangan jauh-jauh. 10 cm. Nah, permainannya nanti kalau saya ini ya, berarti Rininya yang nangkep ya. Berarti Rina menjauh ya. Pokoknya yang dipanggil itu nangkep ya. Oke, siap? Oke. Jangan lu ampun sampai ke tangga, oke? Ya 10 cm, 10 cm sekitaran ya. Nanti Apa sampai? Samping apa depan? ya gitu boleh, depan boleh. Gini boleh. Siap ya? Saya panggil dulu Rini. Ketangkep ada yang belum? Iya, udah kena tapi lunyung. Nek lunyung rucut. Ya Pak. Lagi ya, 1, 2, 3. Rina. Nggak bisa. Saya dapat ya mesti Rina. Siapa yang ketangkep? Gak ada. Satu, dua, agak dekat. Rina. Ya, sudah cukup Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita telah menyelesaikan acara tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung dan hadir di sini dengan bahagia, dengan ikhlas dan mendukung saya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa membuka pikiran, sedikit membuka pikiran Bapak Ibu guru semua menjadi lebih baik dan untuk lebih memajukan SD Negeri Jo ke depannya. Nah, terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan yang baik tutur kata maupun perbuatan dari saya. Saya aturkan minta maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa bersama-sama acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas tadi pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Mbak Rizda Kusumawati, bahwasannya tadi sudah mengimbaskan ke teman-teman mengenai budaya positif. Harapannya nantinya teman-teman akan termotivasi seperti CGP 9 ini untuk mempraktekkan budaya positif di kelas mereka sehingga nantinya berkembang ke lingkungan sekolah.
Terima kasih kepada Bu Risda selaku guru penggerak yang telah menyampaikan budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini, saya sangat senang sekali karena mendapatkan inspirasi dan mendapatkan pencerahan bagaimana menjadi guru yang baik, yang bisa mendidik anak-anak dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risda yang sudah membagikan ilmunya. Terus tanggapan saya tentang acara ini, pengimbasan budaya positif, ini sangat bermanfaat bagi saya, menambah ilmu juga, dan jadi tahu untuk mengatasi anak yang bermasalah itu menggunakan segitiga restitusi biar anak tidak lebih menambah emosi atau anak lebih mudah untuk diberikan bimbingan. Ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Risda. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.